Oke, kembali lagi di channel Surya ATLM ya. Untuk kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu bagaimana cara pemrosesan atau pembuatan SIP di wilayah Kabupaten Bekasi ya, karena nggak banyak sih, cuman beberapa orang masih bingung dengan proses ataupun alurnya dan syaratnya apa aja untuk pembuatan SIP di Kabupaten Bekasi. Jadi langsung aja, saya buka adalah surat permohonan untuk pembuatan SIP ATLM atau analis di Kabupaten Bekasi ya. Nanti formulir ini bisa saya cantumkan di kolom deskripsi, bisa di-download. Nanti bisa, setelah di-download, diisi sesuai dengan apa yang diminta. Nah, di sini nanti ada nama lengkapnya, tempat tanggal lahir, nomor telepon yang bisa dihubungin, jenis kelamin, alamat rumah alias domisili ya, kalau misalnya bukan asli dari Kabupaten Bekasi, lalu juga alamat praktek dari rumah sakit, klinik ataupun tempat bekerjanya. Nah, lalu di sini ada syaratnya, itu beberapa ya, ada KTP, lalu surat keterangan dari dokter yang ber-SIP, lalu pas fotonya. Di sini karena kita basicnya untuk sekarang itu karena secara online, jadi nggak usah ada ukuran, tidak apa-apa, yang penting background merah, foto formal. Lalu ada surat keterangan dari tempat bekerja bahwa si A ataupun yang pengajuan itu bekerja di tempat tersebut. Lalu ada surat rekomendasi dari Patelki. Lalu ada surat tanda registrasi ATLM atau STR, dan siapkan saja untuk ijazah, siapa tahu nanti dibutuhkan oleh pihak dari Dinkes, bukan Dinkes ya, Dinas DPM PTSP. Nah, setelah itu gimana sih cara untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Patelki? Bisa nanti langsung aja komunikasikan dengan Pak Ketumnya, Pak Yulianta. Di tempat lain mungkin atau di BC lain bisa komunikasikan dengan ketua umumnya ya masing-masing. Jadi langsung bilang aja, Pak mau pengurusan SIP bagaimana untuk mendapatkan surat rekomendasinya. Nah, di wilayah Kabupaten Bekasi itu ada prosesnya sih cepat, biasanya 1-2 harian, kadang cuma sehari udah jadi ya. Nanti bisa dikirim lewat email, kalau enggak langsung ketemu dengan Pak Yulanta di Puskesmas Tambun. Bisa juga atau diwakilkan, misalnya kalau banyak yang misal dalam satu rumah sakit ada 4 atau berapa orang yang meminta untuk surat rekomendasi seperti ini, seperti itu. Lalu apa sih syarat-syaratnya yang ketika diajukan untuk surat rekomendasinya? Itu ada KTP, lalu STR ya, lalu ijazah dan surat keterangan bekerja. Nah, surat keterangan bekerjanya kita nanti minta 2, yang satu untuk ke Patelki dan satu untuk DPM PTSP ya. Jadi diingat 2 ya, karena ini sistemnya online, bisa nanti di scan aja, minta 1 enggak apa-apa, nanti di scan, japri lewat WA boleh, ketemu langsung ke tempat beliau bekerja juga boleh. Nah, setelah itu ditunggu aja, nanti dikabarin sama beliau untuk pembuatannya. Kalau sudah selesai nanti beliau kabarin. Setelah itu dapat surat rekomendasinya, disertakan juga STR dan siapkan ijazah saja. Nah, dokumen-dokumen yang tadi itu di scan, lalu oh iya, diingat juga jika KTP bukan Kabupaten Bekasi atau wilayah Kabupaten Bekasi dengan kode 3216, maka wajib menggunakan domisili, di mana tempat tinggalnya sementara, seperti itu. Nah,
surat keterangan domisili itu bisa minta dari RT setempat ya. Kadang ada yang ada administrasinya, kadang ada yang enggak, cuman minta aja seperti itu. Jadi dikondisikan saja. Lalu setelah dapat semua ya, dari poin 1 KTP, surat keterangan dokter, foto, terus surat keterangan dari tempat bekerja, terus serkom, STR jelas punya ya. Lalu untuk keterangan domisili dan disiapkan aja ijazahnya, siapa tahu nanti dibutuhkan. Itu di scan semua, dijadikan satu file, tulis aja namanya atas nama siapa, misal si A ya, nanti di SIP A atas nama siapa boleh, nanti langsung kirimkan aja ke sini emailnya dpmptsp.kabupatenbekasi@gmail.com. Atau kalau misalnya memang senggang, bisa langsung ke kantornya di Cikarang Pusat ya, di kompleks dinas. Nanti di sana langsung dilayani dengan Ibu Dina, langsung pengajuannya dengan Ibu Dina seperti itu. Nah, kalau lewat email nanti dikirim aja dan nanti konfirmasi dengan Ibu Reni bagian kesehatan. Ini nomor 14 ya, nomornya sudah tertera, itu 02 0822 1083 0388. Ini dicatat hanya untuk yang di Kabupaten Bekasi. Nah, untuk yang wilayah lain nanti prosedurnya beda-beda, jadi mohon untuk komunikasikan dengan kepengurusan setempat. Nah, setelah itu ditunggu 14 hari kerja ya, bisa lebih kadang, karena mungkin verifikasinya dari ke Dinkes ataupun proses tanda tangan atau verifikasi dari dinas DPM-PTSP-nya itu sendiri. Yang penting tetap komunikasikan saja dengan Ibu Reni ini. Kalau misalnya memang tidak bisa, nanti bisa dengan Ibu Dina, boleh minta nomornya, boleh minta ke saya ataupun japri aja nanti ke saya. Nomornya sudah ada di grup, kalau enggak tanya ke masing-masing PJ atau koordinator di bagian tempat bekerja, nanti insya Allah dikasih. Kalau enggak tanya ke ketum langsung, nanti insya Allah dikasih, nanti saya kasihkan langsung. Nah, setelah 14 hari kerja ya, nanti akan dapatkan SIP-nya. Nah, SIP-nya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk hard file, yang mana nanti ketika kita mau ngambil itu sediakan satu foto ukuran 3x4, kalau enggak 4x6, satu lembar saja. Nanti digunakan untuk ditempelkan di lembar SIP-nya, ditempelkan oleh petugas yang ada di sana. Pengambilannya juga di DPM PTSP langsung. Bilang saja mau ngambil maaf, mengambil SIP analis kesehatan atas nama siapa. Nah, di situ bisa berbarengan atau berkelompok ya, misal dalam satu rumah sakit ataupun tempat kerja bisa lebih dari satu orang. Nah, kalau misalnya lebih dari satu orang, disarankan ketika pengiriman dokumen ada surat kuasa, karena siapa tahu nanti dibutuhkan oleh pihak DPM PTSP. Jadi biar nggak bolak-balik pengurusan seperti itu. Nah, ketika sudah mau proses pengambilan dan bawa foto, nanti ada proses tanda tangan di mana menyatakan bahwa kita mengambil beberapa SIP atas nama siapa, seperti itu. Setelah itu selesai, SIP udah dapat. Dan kalau misalnya ada sudah dapat, mohon dicek dulu untuk nama, terus tempat bekerja, alamatnya, apakah ada yang salah atau tidak. Ketika ada yang salah atau tidak, itu biasanya sih 2 hari kerjaan. Jarang yang 1 hari kerja, karena dulu saya sempat nama saya salah, itu sekitar 2 hari kerja. Jadi nanti dikomunikasikan dengan
Bu Reni, ini yang saya bacakan tadi untuk nomornya. Kalau enggak ke Ibu Dina kalau nggak salah ya namanya, nanti japri saja ke saya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk terkait pembuatan SIP. Kalau misalnya ada yang bingung lagi, boleh japri saja, tanyakan aja langsung. Seperti itu ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.